Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu, melanjutkan program Dialog Fajar pagi hari ini. Semoga Anda pun juga sama ya, dalam keadaan sehat dan juga sudah bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar Suara Surabaya yang terus memberikan informasi dari sana, dari ujung kanan, ujung kiri. Semuanya insya Allah informasi dari Anda ini bermanfaat. Itu semuanya harapannya bisa menjadi pahala dari kebaikan yang Anda lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini kawan, kita juga memperdalam soal kebaikan. Karena Allah itu sangat senang dengan kebaikan. Nah, seperti apa kiranya? Apakah kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan itu sudah cukup membuat Allah senang? Atau justru perlu lagi ada kebaikan-kebaikan lain? Kita perdalam ya dengan Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Darul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah Insya rabbil Allah. alamin. Terima kasih Ustadz sudah baik menyempatkan waktu. Ya alhamdulillah. Iya Ustadz, kita memperdalam soal kebaikan ya Ustadz. Iya. Karena ngomongin kebaikan sekarang itu gampang susah. Yang susah itu adalah konsistensi Ustadz ya. Katanya Allah itu sangat senang dengan kebaikan atau yang baik. Kenapa begitu ya Ustadz ya? Dan kira-kira kebaikan yang seperti apa begitu yang disukai Allah? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, kita kembali menyebut asmanya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan, Mbak Ayu, baik yang masih di rumah ataupun yang masih sedang persiapan atau bahkan ada yang sudah jalan, semuanya mudah-mudahan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ya? Bahwa Allah itu sangat senang dengan kebaikan. Atau Allah itu senang dengan sesuatu yang baik. Ini kan rumus hidup, Mbak. Jadi Allah itu memasang misi untuk kehidupan manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang diangkat oleh Allah untuk mengawal agar makhluknya Allah di dunia ini itu menjadi orang yang berbahagia. Ujungnya begitu. Dikawal. Apa yang menyebabkan manusia itu tidak bahagia? Itu dikawal oleh Nabi Muhammad. Jangan ini. Tapi ini loh. Sembari Nabi atas petunjuk Allah itu juga menginformasikan kalau kita melakukan yang baik ini begini, kalau melakukan tidak baik itu begini. Itu juga dijelaskan. Nah, kurang mantap lagi, Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena baik itu selaras sejalan dengan misi Allah yang akan membahagiakan kita tadi itu. Kalau kembali ke belakang Mbak Ayu, sebelum Nabi dihadirkan oleh Allah itu kita kenal dengan zaman kegelapan. Zaman jahiliyah, hati orang itu gelap. Jadi mana yang baik, yang tidak baik tidak jelas jadinya. Mana yang baik itu ukurannya baik itu apa? Tidak jelas. Rasulullah itu membantu kepada kita bahwa sesuatu yang baik itu adalah yang anfa'uhum linnas. Nah ini ya. Jadi kalau Allah itu cinta, senang dengan kebaikan atau yang baik-baik,
Maka salah satu kriteria baik itu bukan subjektif. Contoh Mbak Ayu, sing bener mobil gak dek ngarepe omah rek. Betul. Nah, kenapa kok yang punya mobil mengatakan itu baik? Karena begitu saya mau berangkat jam 4:30, itu sudah langsung tancap gas, langsung keluar. Nggak pakai buka pintu dan lain-lain. Ukuran baik menurut dia ini benar, tapi itu menurut dia subjektif. Nah, Nabi mengajarkan, Nabi tidak bicara mobil ya Mbak ya. Tapi bicara sesuatu yang komprehensif, yang universal. Agama kita ini kan ajaran universal. Apa saja yang membuat orang tidak enak, mengganggu kelancaran orang, contoh mobil tadi ini, maka itu tidak baik. Yang baik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini jalan di kampung kita ini walaupun 10 meter di rumah kita, di depan rumah kita itu lebar 10 meter. Tapi janganlah kalau mobilnya itu ditaruh di depan rumah. Karena mengganggu kelancaran orang yang akan lewat di situ. Misalnya terjadi mobil itu tersenggol oleh orang yang lewat di situ di kampung kita. Yang terjadi apa, rahmatan lil alamin atau adzaban lil alamin Mbak? Yang terjadi rahmat ataukah azab ketika sudah terjadi kecelakaan itu tadi. Jadi panjang akhirnya. Maka orang yang berpendapat itu menaruh mobil di depan rumah tadi itu adalah baik, itu ukurannya subjektif. Sekarang akhirnya terjadi kecelakaan karena diserempet oleh anak yang lewat atau siapapun yang namanya orang kecelakaan, menjadi persoalan baru, urusan sampai ke polisi, akhirnya berbicara uang kamu harus kali ini itu, panjang. Bukan rahmat yang diterima oleh mereka, tapi azab. Lagi pula nanti ada 2 dalil yang tidak ketemu Mbak Ayu. Dalil pertama, ini kan perumahan saya. Nah, ya apa sing nubruk di ngono. Ini kan halaman rumah saya loh, Kak, repot mana. Jadi Allah itu ingin membuat kita itu baik. Maka siapa yang perbuatannya baik dicintai oleh Allah. Kalau sudah bicara cinta Mbak Ayu, gak entek-entek. Betul, Ustaz. Ya. Orang kalau sudah bicara cinta, ya Allah Karim, semuanya untuknya sudah. Ya. Kalau kita mencintai anak-anak kita, ya Allah, lebih baik kita tidak makan daripada anak saya ini sekolah tidak pegang uang, umpamanya. Kalimatnya begitu. Saya ini nggak apa-apa, sakit-sakit, tapi demi anak saya supaya dia bisa sekolah dengan baik. Saya fasilitasi, saya antar, saya apa. Saya cukupi untuk alat belajarnya. Saya siapkan kamar untuk menyenangkan bagi belajarnya dan lain-lain. Karena cinta, maka seluruhnya dikurbankan, diinvestasikan demi kelanggengan cinta itu. Nah sekarang ada cinta yang tidak terbatas. Tapi ada cinta yang terbatas. Wallahu, dan Allah itu adalah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Apakah cinta Allah ini terbatas? Tak ada cinta Allah yang terbatas. Semuanya cinta Allah tak terbatas. Kita bisa memberi contoh Mbak Ayu. Orang yang tidak pernah mau sholat, atau sholatnya itu sak kobri gitu ya. Astagfirullah. Ya opong Mbak Ayu, untuk sholat itu mek Jumat tok. Dan lain-lain. Nah itu, kalau Allah itu perhitungan kan yo, siapa yang sholatnya tidak lengkap 5 kali sehari semalam. Misalnya Allah mengumumkan gitu. Iya. Nek maem tak kei wetenge senep. Astagfirullahaladzim. Jadi kasih makan tiap hari, dicukupi. Iya. Tapi habis makan dia wetenge sakit. Ya Allah. Misalnya kalau Allah itu perhitungan. Iya. Tapi nyatanya tidak. Justru orang-orang yang kayak begitu kadang-kadang tuh dilulu ya, wis nyopek-pek entak kekno. Tapi meneh-meneh awakmu tak hisab, tanggung jawab. Kan begitu inti ajaran Allah itu. Nah, jadi sekali lagi cintanya Allah yang diberikan kepada orang yang berbuat baik itu
tidak terbatas. Selama hidupnya di dunia, nafasnya itu nggak pernah di stop meski hanya 5 detik pun. Lu apa ada orang yang nafasnya itu di stop 5 detik hidup lagi. 5 menggos itu loh Mbak. Iya, Nafasnya tersengal-sengal. ya. Ya Allah karim, na'udzubillah min dzalik. Jadi cintanya Allah yang diberikan kepada orang yang berbuat baik itu, ya Allah, tidak imbang dengan perbuatan baiknya itu loh, tidak imbang. Lawang kita loh hanya disuruh bapak ibu kita menyampaikan sedekah kepada seseorang. Nah ini tolong nak, ada bungkusan nasi ini loh, 1 kresek. Kotak nasi 10 bungkus ini kau bawa ke sana itu. Ibunya udah tahu di sana orang membutuhkan. Lu anak ini berangkat itu cuma nganter aja. Yo gak bondo apa-apa. Apalagi dia dikasih kendaraan oleh ibunya tadi, kendaraannya dia menyenangkan. Makanya dia memakainya dengan penuh menyenangkan. Berangkat. Loh, gak bondo apa-apa anak itu. Itu dikasih cintanya Allah itu kepadanya. Anak ini dijadikan anak yang senang melakukan perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tuanya tadi loh. Ini kan nggak ada mesinnya Mbak. Bagaimana kita agar menjadi senang itu mesinnya apa? Nggak ada itu. Ya pendapat pakar-pakar seluruh dunia dari ahli ilmu pengetahuannya maupun dari ahli tafsirnya. Ya seperti itu. Ya, jadi bahagia itu sesuatu yang tidak sama dirasakan oleh manusia, tapi Allah memberikan rasa cinta kepada seseorang. Siapa? Dia adalah orang yang berbuat baik atau dia adalah orang yang baik. Rumusnya, kriterianya baik itu adalah yang perbuatannya itu anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada manusia. Kalau kita ini Mbak Ayu memberikan manfaat kepada 10 orang, ya itu berarti perbuatan kita cuma memberi manfaat 10 orang. Tapi ada orang yang berbuat baik, manfaatnya beribu orang. Masya Allah. Zaman dulu itu Mbak Ayu, zaman dulu loh ya. Orang itu kalau mau menanam sesuatu yang dapat pahala, itu milih, cerdas orang dulu memang. Kita ini kecerdasan sekarang ini. Jadi dulu itu mereka membuat lobangan sumur, lalu keluar airnya. Lalu air itu diminum oleh orang yang lalu lalang di sekitarnya itu. Jadi pertanyaannya lebih penting mana Mbak Ayu, orang yang lewat di depan rumah kita itu dikasih uang atau dikasih air? Nek sekarang ya uang Mbak. Uang, oh iya Ustaz. Tapi ya karena makmur ya kita ya. Iya, bisa dibuat beli air. Nah, tapi dulu iya, itu air kebutuhan pokok itu. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa air itu sumber kehidupan. Bahwa dengan air itu semuanya bisa hidup, tanaman bisa berbuah segala macam. Itu Al-Qurannya menyebutkan seperti itu. Sehingga orang dulu-dulu itu kan kemana-mana berjalan Mbak Ayu tidak ada kendaraan. Saya punya seorang guru ngaji ya, yang siap hidup di maaf saja ya, di luar Jawa. Maksud saya luar Jawa itu simbol bagi dia itu kehidupannya tidak selancar di Surabaya misalnya. Tapi dia berangkat ke sana. Suatu saat ini masih zaman dulu Mbak Ayu, saya kasih suatu materi yang tertulis di kertas. Udah Ustaz Ali, cukup ini saya fotokopi nanti di rumah. Loh saya kok ya tanya sih, lu ada tak fotokopi di sana? ya Allah, ya. Dia itu menjawab polos, ada Ustaz. Saya tanya lagi, jauh apa dekat? Dekat saja Ustaz. Berapa? Ya kira-kira cuma 30 kilo. Hah? 30 kilo? Itu fotokopi 30 kilo materi yang harus diajarkan kepada anak-anak mengaji. Zaman dulu ini. Ya. Lah sekarang bayangkan perjalanan 30 kilo itu, kalau dia itu sampai haus minumnya di mana? Wong itu hutan. Tidak ketemu manusia. Nah ini saya mencoba membuat gambaran zaman orang dulu itu gitu. Berjalan 30 kilo itu harus ada minumnya.
Maka orang-orang dulu membuat sumur di tepi-tepi jalan dan itu pahalanya luar biasa. Itu contoh orang yang memberikan kesenangan pada orang lain. Namanya orang itu adalah orang baik. Orang baik itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Dia bikin sumur tadi itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kawan yang jadi guru, ya, jangan berkecil hati. Anda itu orang penting karena bisa mengantarkan insan, bisa tahu ini, ngerti ini, bisa itu, tahu itu, dan lain-lain. Masya Allah. Nah, semoga dialog fajar ini sekali lagi Mbak Ayu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk para guru yang menyimak perjalanan, menyimak dialog fajar pagi hari ini langsung semangat ini Ustaz. Alhamdulillah. Para orang tua juga sama ya. Insya Tapi Allah. siapapun Anda teruslah berbuat kebaikan kawan, karena betul. itu semata-mata dilakukan karena Allah. Insya Allah nanti akan ada pahala yang tak terhingga. Insya Allah juga. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.